Bagaimana jika mentalak istri dalam kondisi bergurau atau bercanda, apakah sudah termasuk jatuh hukum talak? Jatuh. Karena talak bukan main-main, bukan hal yang dijadikan senda gurau. Rasulullah SAW menyatakan, thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 hal, seriusnya serius, main-mainnya juga serius. Apa itu? An-nikah wa talaku wa rajah. Nikah, talak, dan rujuk. Ada penjelasan lebih lanjut dari hadis ini. Para ulama mengatakan 3 hal ini dianggap serius. Ya, dianggap serius walaupun antum ngaku main-main. Anda tidak serius. Kenapa? Itu pengakuan. Nikah, cerai, rujuk itu adalah hukum wad'i. Sehingga kaitannya sah tidak sah. Pembahasan tentang nikah itu ya, atau talak atau rujuk, pembahasannya stressingnya pada jatuh talak atau tidak jatuh, sah nikahnya atau tidak sah. Kemudian rujuk, sah rujuknya atau tidak rujuknya, bukan pada halal atau haramnya. Ya, kalau halal haramnya jelas, nikah itu halal kok, ya kan, mau disyariatkan. Talak itu juga dihalalkan, boleh suami mentalak, rujuk juga halal. Sehingga bukan itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah sah dan tidaknya. Nah, Nabi mengatakan jid, sungguh serius, itu bukan karena halal dan haramnya. Itu bukan penjelasan halal atau haram, karena mafruh itu selesai halal haramnya. Dianggap serius artinya sah, bukan halal. Bukan halal. Nah, tadi mengatakan saya senda gurau. Di sini ada 2 hal yang kontradiksi. Redaksinya sorry, tegas, saya talak. Sorry, tegas, artinya jelas. Kemudian mengatakan saya main-main. Dari mana saya bisa tahu Anda main-main? Loh, saya niat. Yang bohong juga ada. Serius ngaku bohong, ngaku main-main, main-main ngaku serius juga ada. Sehingga saya sebagai yang mendengar, sebagai hakim, sebagai saksi, saya hanya bisa bersaksi tentang apa yang keluar dari lisan Anda. Terdengarnya apa? Talak. Terdengarnya rujuk. Sorry, tegas, lugas. Berarti hukum asalnya sah. Jatuh talak, jatuh rujuknya, atau sah pernikahannya. Ketika suami mengatakan saya tidak serius main-main, berarti dia ingin mengurai suatu hukum yang secara lahiriah sudah final, selesai, sah. Dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang main-main. Bagaimana dia bisa membuktikan tentang niat? Karena dia sekarang mengklaim pernikahan itu suatu tindakan yang berdampak pada orang lain. Ya, berdampak pada orang lain. Ketika suami mengatakan saya talak, maka kata-kata ini menimbulkan konsekuensi hukum kepada suami dan juga kepada istri. Nah, ketika dia mengatakan saya main-main, tidak serius, berarti dia ingin membatalkan konsekuensi hukum saya cerai tadi, baik yang berhubungan dengan dirinya atau berhubungan dengan istrinya. Maka dia harus bisa buktikan bahwa dia tidak serius. Dari mana dan bagaimana dia bisa membuktikan tentang niat? Hanya sebatas pengakuan. Sehingga istri bisa jadi, enggak, saya sudah dengar Anda mengatakan saya cerai. Maka hukum asalnya yang meyakinkan di istri adalah saya sudah dicerai. Kemudian suami memberikan kabar, saya tidak niat menceraikan, saya cuma senda gurau. Ini adalah informasi. Informasi itu bisa benar, bisa shadiq, bisa kadzib. Antum belajar ilmu nahwu, khobar itu ma yahtamilus sidqa wal kadzib. Ini fungsi belajar ilmu nahwu dalam masalah talak. Ketika suami mengatakan tolak tuki, itu insya.
Dia membuat satu tindakan, bukan mengabarkan. Ya, dia membuat insya. Aku ceraikan kamu. Dia tidak menceritakan, dia tidak mengabarkan, tapi dia membuat satu tindakan. Sedangkan dia mengatakan, tadi saya sendagurau, itu adalah khobar. Kalau insya, membuat satu komitmen, itu tidak ada kata bohong atau jujur. Yang ada adalah dia khianat atau dia tidak khianat. Sehingga ketika dia mengatakan tolak tuki, pasti jatuh. Ketika dia ingin menghapus konsekuensi hukum itu dengan mengatakan saya bohong, maka dia tidak bisa diterima keterangannya karena dia tidak bisa mendatangkan, dan tidak akan pernah bisa mendatangkan bukti tentang validnya niat dia tidak ingin menceraikan. Ternyata belajar nahwu bermanfaat juga ya. Ya. Karena memang untuk belajar hukum harus belajar bahasa Arab. Mau belajar bahasa Arab harus belajar nahwu. Antum pengen paham hukum tidak belajar nahwu, ya sudah, mendingan antum pulang tidur sama orang tua lebih baik dibanding antum melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Ingin belajar ilmu agama tapi tidak paham nahwu. Ya. Semuanya harus dipelajari. Ilmu bahasa Arab itu adalah alat bagi kita untuk bisa belajar agama kita. Ini yang bisa disampaikan.